Yan Bing menduga kalau target Hanzo selanjutnya adalah pohon Bodhi yang ada di jalan itu. Sesampainya di Yulin Street, Yan Bing dan Xialing mencoba untuk mencari informasi tentang keberadaan pohon suci tersebut. Namun di sini orang-orang tampak langsung ketakutan begitu mengetahui apa yang mereka cari. Ketika mereka sampai di sebuah kedai, di sana ada satu orang yang tampaknya tidak takut dengan mereka berdua. Ternyata dia adalah seorang intel yang menjual informasi dengan sejumlah uang. Awalnya orang itu menolak untuk memberikan informasi tentang pohon suci di sana. Namun setelah melihat kemampuan Yan Bing, entah kenapa dia berubah pikiran dan memberitahukan semua informasi yang dia tahu kepadanya. Orang itu memberitahu kalau pohon yang mereka cari terletak di sebuah tanah terlarang bernama Desa Mingjin. Dia juga mengatakan kalau di tempat itu adalah sarang dari para roh jahat, di mana 5 tahun yang lalu saat mereka keluar, mereka menghancurkan sebagian besar wilayah Yulin Street. Makanya orang-orang di sana ketakutan begitu mendengar tempat itu disebut. Lanjut, Yan Bing dan Xialing akhirnya pergi ke Desa Mingjin sesuai dengan petunjuk yang diberikan intel tadi. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh suasana yang cukup horor dengan kabut tebal yang menyelimuti pintu masuk desa tersebut. Namun ternyata, di balik kabut tebal itu hanyalah desa biasa dengan penduduknya yang juga biasa-biasa saja. Yang aneh di sini adalah warganya tampak seperti mengisolasi diri dari dunia luar, dan mereka sangat takut begitu melihat Yan Bing dan Xialing yang datang dari luar desa. Jadi di sini warga desa menganggap bahwa wilayah di luar desa adalah wilayah yang berbahaya, sedangkan orang-orang di Yulin Street menganggap wilayah Desa Mingjin adalah tanah terkutuk dan berbahaya. Jadi sama-sama takut. Namun mengetahui kalau Yan Bing dan Xialing berasal dari luar desa, seorang anak kecil malah menghampiri mereka dan meminta tolong untuk mencarikan sahabatnya yang pergi keluar desa. So Yan Bing memutuskan untuk mencarinya, sementara Xialing tinggal di sana untuk meyakinkan warga desa kalau mereka bukanlah orang jahat. Singkat cerita, Yan Bing akhirnya menemukan anak yang mereka cari dengan kondisi tidak sadarkan diri karena asam urat yang dideritanya. So Yan Bing langsung membawanya kembali ke desa untuk segera disunat. Karena penasaran, setelah anak itu tersadar, Xialing sempat menanyakan kenapa warga desa takut dengan orang dari luar wilayah mereka. Di sini anak itu berkata bahwa menurut seseorang yang mereka sebut dengan Gurunan dan Jenderal Man, di luar desa mereka banyak sekali roh jahat yang akan memakan orang-orang termasuk anak kecil. Dan juga terdapat penyakit aneh yang akan menginfeksi mereka kalau mereka berani keluar desa. Jadi seluruh warga desa seperti didoktrin dengan cerita-cerita menakutkan agar tidak berani keluar dari desa oleh seorang jenderal penakluk roh di bagian Yulin Street alias Jenderal Man. Gak lama berselang, Jenderal Man datang menemui mereka dengan membawa poster buronan milik Yan Bing. Jenderal Man berkata kalau dia tidak ingin berurusan dengan seorang buronan, dan sebagai rasa terima kasihnya karena telah menolong anak perempuan tadi, Yan Bing dipersilahkan pergi dari desa itu dengan damai. Jadi diceritakan di sini kalau Jenderal Man memerintah di Yulin Street dengan cara menanamkan rasa takut kepada warganya. Dia juga dikatakan memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata dan tidak segan-segan menghukum orang-orang yang melanggar hukum di wilayahnya. So seperti biasa, karena egonya yang tinggi, Yan Bing tidak terima diperlakukan seperti itu dan malah menantang Jenderal Man untuk bertarung. Dan akhirnya pertarungan antara mereka pun terjadi. Ya walaupun gelutnya nggak bisa pol-polan karena merasa nggak enak dilihat bocil-bocil di sana. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya mengakhiri pertarungannya dan memutuskan untuk makan bersama makanan yang telah dipersiapkan oleh Xialing dan bocil-bocil tadi. Ternyata, di sini diperlihatkan Hanzo yang dari tadi bersembunyi di bawah rumah untuk mengintai mereka.
Dan nggak sengaja terkena jackpotnya Yan Bing dan General Man yang dari tadi adu kuat mimik jahat setelah makan. So dia memutuskan untuk kembali sekalian melaporkan bahwa Yan Bing telah sampai di Yulin Street dan telah bertemu dengan General Man di kediamannya. Lanjut keesokan harinya, di sini Yan Bing dikagetkan dengan warga desa yang tiba-tiba berubah menjadi zombie. Di sini Yan Bing tampak ragu untuk menyingkirkan mereka karena dia belum tahu apa yang membuat warga desa berubah menjadi seperti itu. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba muncul seseorang dengan membawa lonceng dan dengan tenang menggiring mereka pergi dari sana. Orang itu adalah Guru Nan alias Nan Yufu, orang yang dikatakan bersama dengan General Man melindungi warga desa dari roh jahat. Guru Nan menggiring warga desa yang kesetanan itu menjauh dari Yan Bing dan Xialing. Lalu nggak lama setelahnya General Man juga muncul di tempat itu. Di sini Yan Bing seperti punya feeling kurang enak dan memutuskan untuk pergi dari desa itu untuk sementara waktu. Berlanjut ke malam harinya, diperlihatkan Guru Nan yang sedang menyembuhkan warga desa dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan dari pohon bodhi suci milik wilayah Yulin Street. Lalu dengan membunyikan loncengnya sekali lagi, kesadaran warga desa langsung kembali dan mereka kembali berlaku normal seperti biasa. Di lain sisi, diperlihatkan Yan Bing membawa Xialing menuju ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu adalah penginapan Hanzo. Jadi diceritakan sebelumnya Yan Bing sudah mengetahui kalau ada seseorang yang mengikutinya. Jadi dia sengaja berpura-pura muntah agar menempelkan alat pelacak di baju orang tersebut. Di sini Yan Bing terkejut begitu mengetahui kalau Hanzo ternyata lumayan halus dan otomatis refleks menutup matanya karena pas digerebek ternyata si Hanzo ini lagi mandi. So Hanzo langsung memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri dari sana. Singkat cerita, keesokan harinya saat Yan Bing dan Xialing sedang ngobrol-ngobrol, di sini tiba-tiba Xialing merasakan sakit di sininya. Ternyata kemarin di desa, Xialing tidak sadar kalau dirinya sempat terkena gigitan dari warga desa. Gigitan itu ternyata juga mengandung racun yang akhirnya membuat Xialing pingsan. Beruntung di sini roh pelindungnya keluar dan membantu meredakan racun yang ada di tubuh Xialing. Setelah Xialing tersadar, Yan Bing berniat untuk kembali ke kedai di Yulin Street untuk menemui intel yang sebelumnya menjual informasi kepadanya. Karena kecurigaannya, dia berniat menggali informasi lebih dalam tentang desa Mingjin dan penduduk di dalamnya sekaligus mencari informasi untuk mengobati luka Xialing. Begitu mereka bertemu dengan intel tersebut, Xialing langsung menunjukkan luka yang dideritanya. Namun di sini si intel itu tidak memberitahu tentang luka yang diderita Xialing. Malah dia memberitahukan sebuah tempat di mana tabib di sekitar sana mampu untuk menyembuhkannya. Yan Bing juga sempat bertanya tentang keanehan di desa Mingjin dan berkata kalau mereka sempat bertemu dengan General Man dan Guru Nan. Si intel itu lalu memberitahukan kalau ternyata Guru Nan sebenarnya bukanlah orang biasa, melainkan seorang jenderal utama dari sebuah pasukan yang disebut dengan Zirah Roh. So, karena terburu-buru, setelah mendengar beberapa informasi dari intel tersebut, mereka langsung menuju tempat yang dikatakan bisa mengobati luka Xialing. Namun, gak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba Master Tombok muncul di kedai itu. Di sini Master Tombok menanyakan keberadaan Yan Bing dan Xialing kepada si intel dengan menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak. Namun di sini si intel menolaknya dan berkata kalau dia tidak pernah melihat orang yang dimaksud, seolah-olah dia sengaja menutupi keberadaan Yan Bing dan Xialing. Namun usahanya sia-sia karena nggak berselang lama, salah satu anggota kelompok kerajaan muncul dan memberitahukan di mana Yan Bing berada. Sementara itu di sisi lain, Yan Bing dan Xialing telah sampai di alamat yang dituju. Kondisi di sana tampak seperti kota mati di mana tidak terlihat satupun orang yang beraktivitas. Lalu begitu mereka masuk lebih dalam, muncul seseorang yang ternyata adalah zombie mirip seperti di desa Mingjin. Karena penasaran, mereka lalu mencoba untuk menangkapnya. Namun sampai di sini, Master Tombok telah berhasil menyusul mereka dan masih berusaha untuk menangkap Yan Bing.
So Yanbing menyuruh Xialing untuk pergi mengejar zombie itu, sementara dia akan melawan Master Tombok terlebih dahulu. Di sini karena kondisi Xialing yang kurang fit akibat racun di tubuhnya mulai menyebar, dia akhirnya kolaps dan klumbruk di tengah jalan. Sementara itu, Yanbing telah berhasil mengalahkan Master Tombok dan roh pelindungnya. Di sini Yanbing menyadarkannya bahwa roh pelindung bukanlah sekedar alat yang digunakan untuk bertarung, namun lebih seperti rekan, karena kehidupan inang roh dan roh pelindungnya akan saling berkaitan satu sama lain. Kembali ke Xialing, di sini sekilas diperlihatkan dirinya yang telah tersadar di sebuah gua dan dikelilingi oleh orang-orang misterius. Namun saat Xialing meminta roh pelindungnya untuk keluar, roh pelindungnya berkata kalau dia tidak merasakan energi jahat dari orang-orang itu dan memintanya untuk kembali beristirahat. Lalu tiba-tiba Xialing tersadar dan ditemukan oleh Yanbing di tempat yang berbeda dengan luka yang telah sembuh. Di sana Yanbing juga melihat zombie yang sebelumnya mereka temui dan malah membedilnya. Namun sebelum zombie itu tewas, dia sempat menunjuk ke arah tas yang dibawa Xialing yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah surat rahasia yang isinya tidak bisa mereka lihat. So mereka berdua memutuskan kembali ke kota untuk menemui intel yang mengarahkan mereka ke tempat itu. Namun mereka tidak menemukannya di kedai tempat dia biasa nongkrong. Setelah menanyakan keberadaannya kepada pemilik kedai, Yanbing agak sedikit mencurigai tingkahnya dan memutuskan untuk mengikuti kemana si pemilik kedai itu pergi. Ternyata, si pemilik kedai itu adalah Hanzo yang menyamar dengan teknik totok wajah. Di sini Yanbing mengikutinya dan berhasil menemukan bahwa Mas Intel ternyata telah ditangkap oleh Hanzo. Namun sebelum diselamatkan oleh Yanbing, Hanzo menyuntikkan sebuah ramuan kepada Mas Intel yang membuatnya jadi kehilangan akal dan mencoba menyerang Yanbing. So di sini Yanbing menghindari Intel tersebut dan berusaha menangkap Hanzo yang mencoba kabur dari sana.